Hai guys, bersama Bang Boy. Prabowo ngasih ultimatum keras ya kepada Sunarko. Koni juga termasuk. Dikasih kebebasan untuk berkumpul, bukannya untuk membangun negeri, malah menginginkan adanya makar. Ya, langsung aja Pak Prabowo kasih penegasan kepada tentara, kepada kepolisian, barang siapa yang sudah terdeteksi mau makar, tangkap saja. Kita bahas ini dia resmi. Saudara sekalian, sekali lagi aspirasi murni yang ingin disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi, sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini kalau Prabowo diam saja, nggak ngasih ultimatum seperti ini, Sunarko akan sesuka hatinya, ya, buat pertemuan, kumpul, undang wartawan, tiap hari membuat Prabowo dan pemerintahannya nggak bisa fokus kerja. Tiap minggu mungkin mereka terus mengadakan konferensi pers. Sampai titik terakhir, Bang Boy harus buat video ini. Jadi kepada Bapak Prabowo Subianto, Presiden RI yang saya hormati. Jadi kalau saya perhatikan ini ada upaya penggulingan Presiden dan Wakil Presiden. Kalau Presiden tidak mengambil tindakan yang tegas, karena rakyat Indonesia sudah merasa risih dengan kelompok-kelompok yang selama ini menghasut rakyat. Jadi saya meminta kepada Pak Prabowo Subianto, tolong ditindak tegas Pak, ini para oknum purnawirawan ini dan kelompok-kelompok sakit hati, karena ini bisa mengganggu stabilitas keamanan di Republik ini. Saya sebagai rakyat Indonesia mewakili jutaan rakyat untuk segera mendesak Bapak Presiden untuk membentuk tim dan menangkap para aktor-aktor intelektual yang sengaja ingin menjadikan bangsa ini tidak aman dan melengsarkan Pak Presiden Prabowo dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Suara dari rakyat Indonesia. Betulnya sangat. Ini termasuk ya. Tapi kita yang agak ironis adalah Gibran dituduh memakzulkan Prabowo di 2 tahun pemerintahannya. Tapi lihat, narasi itu kan terus digaungkan oleh Koni kan, bahwa Gibran akan memenggal Prabowo di 2 tahun awal. Tapi ternyata di 2 tahun awal itu Sunarko ternyata dengan video ini. Ada Presiden Prabowo sadar Pak, sebagusnya sebelum dimakzulkan Bapak mundur saja. Mundur saja, lebih terhormat. Ya, kita berdiskusi, kita tukar informasi, khususnya masalah Indonesia masuk BOP, adanya perjanjian dagang yang namanya ini agreement on reciprocal trade, dan di dalam negeri masalah MBG dan Koperasi Merah Putih. Presiden kita Prabowo ini sudah melanggar konstitusi, dan lihat juga dengan sikap-sikap rakyat setelah Amerika dan Israel menyerang Iran. Apa respon rakyat? Semuanya menyampaikan ucapan berduka cita atas gugurnya pimpinan tertinggi negara Islam Iran.
Enggak. Jangan bilang atas nama rakyat. Ya. Jangan bilang atas nama rakyat. Siapa sih yang mau peperangan? Coba, siapa yang mau peperangan? Peperangan yang terjadi itu antara Israel, Amerika, sama Iran, itu enggak seorang pun yang menginginkannya. Bahkan di posisi mengatakan semua rakyat bersimpati kepada meninggalnya Presiden Iran. Yes, setuju. Tapi siapapun yang meninggal di perang itu, semua bersimpati. Semua kita mengatakan turut berduka cita. Seolah-olah ya, Sunarko ya, kelompok HTI itu yang kau framing bahwasanya mereka mendukung Iran, itu semuanya sejalan. Enggak. John Ruh Ginting saja anti dengan Presiden Iran karena Syiah katanya. Di kalangan HTI dia terpecah belah loh. Apalagi di kalangan seluruh rakyat Indonesia. Jangan sedikit-sedikit atas nama rakyat, atas nama rakyat. Saya rakyat. Bang Boy kira kau nggak mengatakan untuk kepentingan Bang Boy? Enggak. Omong kosong ini. Dan menyampaikan kutukan kepada agresor Israel dan Amerika yang menyerang kepada Iran. Tapi Presiden, pemerintah Republik Indonesia tidak mengecam, tidak menyampaikan ucapan turut berduka cita. Terlihat Presiden Prabowo ini sudah agen atau bonekanya Trump dan Israel. Dan itu juga dapat disebutkan Presiden Prabowo telah mengkhianatin bangsa Indonesia. Sudah sangat terang melanggar konstitusi. Kukira kau itu jenderal tentara berkualitas, pemahamanmu, intelijensiamu luar biasa. Kau aja kemakan hoax kau. Kau bilang Prabowo nggak mengucapkan duka cita, ada kok. Bahkan langsung direct ke dubes Iran. Ya. Lalu kau mengatakan antek-anteknya Trump sama Israel. Ini kayak jenderal yang gak paham mengenai Indonesia itu negara yang gak boleh memihak satu negara manapun ketika berperang. Kayak gak paham dia. Mungkin bagi dia adalah, ayo kita gabung sama Iran, kita perangi Israel sama Amerika. Itu maumu kan? Supaya chaos terjadi, Prabowo ditangkap karena menyebabkan peperangan, melanggar konstitusi, baru naik Anies itu ya, Sunarko ya. Baru kau jadi Menko Polhukam. Ogah banget Menko Polhukam seperti Bapak. Sabar Pak, mungkin nanti akan ada saatnya Anies memimpin. Walaupun hampir mustahil ya Pak ya. Pada kesempatan ini, di samping saya katakan itu juga Presiden Prabowo jangan egois. Kepentingan pribadinya diutamakan, bukan kepentingan negara. Saya yakin masuknya Presiden Prabowo ke dalam BOP yang notabene juga membawa masuk bangsa Indonesia, ada kepentingan pribadi Prabowo. Ya Tuhan. Bukan mendengarkan kepentingan bangsa dan negara ini. Kalau kepentingan bangsa dan negara, nggak mau rakyat Indonesia yang masuk BOP, nggak mau mengikat perjanjian dagang yang sebetulnya bentuknya adalah penjajahan ekonomi kepada bangsa Indonesia. Karena itu pada kesempatan ini, pada Presiden Prabowo, sadar Pak, Bapak mewakili bangsa, bukan mewakili pribadi dan kelompok Bapak. Jadi kalau rakyat sekarang protes dan mau makjul Bapak, sebagusnya sebelum dimakjulin Bapak mundur saja. Mundur saja, lebih terhormat. Gila. Perintah sebelum dimakzulkan, ini ancaman yang nyata kepada Presiden loh. Atas argumen yang lemah, atas argumen yang cetek. Bayangkan, dia intelijensianya dia aja gagal menerjemahkan tentang hubungan Indonesia dengan luar negeri. Dia masuk ke ranah bagian dagang, ekonomi, seolah-olah dia paham bahwa Prabowo punya kepentingan. Iya Tuhan. Jangan si paling mengatasnamakan agama, sementara Arab Saudi, ya, banyak negara Muslim juga tergabung dengan BOP. Satu tujuannya, kemanusiaan. Ingin tentara Indonesia masuk langsung ke wilayah konflik di Palestina.
Nggak paham deh nih. Ini Bambang juga nggak paham kenapa dia bisa jadi jenderal ya tanpa kemampuan menalarin suatu permasalahan. Nggak paham. Walaupun memang dia ngasih beberapa alasan ya. Jadi banyak sekali, banyak kekonyolan juga yang dilakukan oleh Prabowo. Alasan Katanya juga dia mau jadi mediator, hebat banget. Tanggung jawab di negerinya sendiri berantakan, kacau balau. Yang tadi saya katakan, sila dia nyelonong ke sana saja. Proses kesananya Prabowo tidak melalui konsultasi atau tidak melalui persetujuan DPR lagi. Prabowo itu akan jadi diktator itu udah sangat kelihatan. Ya ini dengan masuknya dia ke BOP. Sekarang sudah menjadi ahli tata negara dia. Pak Prabowo memang punya hati yang luas banget ya untuk supaya tidak terjadinya gesekan di anak bangsa. Tapi Pak Prabowo, ini adalah resiko pembiaran yang Bapak lakukan di masa-masa di setahun awal Bapak memimpin negeri ini. Bapak merangkul semuanya. Sunarko juga bagian Bapak rangkul kan? Karena ketika Bapak merangkul Said Didu, Bapak juga merangkul Sunarko juga. Waktu kemarin ketika mereka ingin memasukkan Gibran, Bapak juga rangkul kan semuanya kan? Tapi lihat, ular pada hakikatnya ketika dirangkul, dirawat, ketika besar akan mematok, akan menggigit. Nah, sekarang mereka menggigit Bapak. Hanya belum genap 2 tahun Bapak memimpin, Bapak sudah dipatok ke kakinya. Ya Bapak ya. Begitu juga sama Hasto, Pak. Hasto tuh udah ngehajar Bapak itu. Udah mempermalukan Bapak dengan cara apa? MBG Bapak di framing sedemikian rupa. Semoga Bapak abis ini udah. Kadang ada orang yang bisa dibaikin, ada yang nggak bisa dibaikin. Yang nggak bisa dibaikin, hajar aja Pak. Hajar aja. Tapi dengan konteks hukum yang sesuai ya. Kalau makar ditemukan, tangkap langsung. Masalahnya Pak Sunarko ini pernah juga terjebak. Tahu Sunarko, woi, kumis tebal, ya kan? Kau pikir kita takut sama kau? Kau ini dulu ya kan, yang dulu ditangkap karena kasus makar. Yang bawa senjata ini ya Sunarko ini. Sunarko ya, benar. Ya, dan Sunarko sama Soeharto, kamu yang menggeruduk KPU. Kita nggak ada takut sama kalian sama sekali loh, ya. Ini punya rekam jejak digital yang sangat mengkhawatirkan. Di zaman Jokowi dia pernah niat makar, di zaman Bapak dia juga ingin memakzulkan Bapak. Nggak ada Bapak mau untuk memerangi ini semua supaya Bapak bisa fokus. Salam logika. Ada yang sama nggak perasaannya sama gua? Gua merasa kenapa ya Pak Prabowo seakan-akan mancing untuk dimakzulkan, seolah-olah menantang rakyat. Apa beliau terlalu yakin dengan dukungan parlemen yang 84%? Atau dia sengaja bikin kita dilema, mending sama Pak Prabowo atau mending sama Gibran? Hayo, dilema berat sih, karena tidak ada aturannya melengsarkan dua-duanya sekaligus. Gua juga menangkap ada sinyal-sinyal beliau menyerah. Apalagi sekarang PDIP mulai menunjukkan kritiknya terhadap MBG. Apa isu perjanjian 2 tahun saja yang sempat dihembuskan Ibu Koni itu benar adanya? Mudah-mudahan sih ini benar-benar perasaan gua saja. Iya betul, itu perasaan Bapak. Bapak udah sampai sebotak ini masih gampang kemakan omongan si Koni. Kan ironis sekali Bapak. Ingat Bapak, ketika proses hilang-hilangnya rambut itu dikenal sebagai dia semakin pintar, dia semakin jenius. Bapak udah sampai sehilang ini masih kemakan omongan si Ratu Hoax Koni. Wow. Nah, lihat Pak Prabowo. Sampai narasi pembenci Bapak mengatakan Bapak itu seolah-olah takut. Ya, seolah-olah kasih panggung untuk Bapak itu dimakzulkan. Wow. Wow. Itulah kalau hama-hama itu dibiarin bertumbuh tanpa dibasmi sejak awal. Bukan Bapak ini mungkin dia punya perspektif akibat hasutan, akibat orang lain. Tapi para kelompok-kelompok elit ya yang bermain bebas
di ranahnya sendiri mempengaruhi masyarakat, itu yang harus ditindak. Tunggu. Itu yang gua up tadi beberapa jam yang lalu, ya kan, mengenai pernyataan Panglima TNI Siaga 1, ya kan. Langsung keluar dong dalangnya, backingannya. Memang ya, Allah ini akan menunjukkan, ya kan, jalan kepada, ya kan, masyarakat Indonesia supaya melihat keburukan ini sebenarnya di tangan siapa, gitu. Dan Allah ini memang benar-benar meridhoi dan merestui bahwa Pak Prabowo ini adalah pemimpin sejati saat ini yang harus dipertahankan, gitu. Ya. Backingannya TNI juga, cuy, mantan jenderal, cuy, no, ya kan? Hah? Aduh. Langsung keluar tuh kecoanya tuh. Ini bukan kecoa lagi sih yang keluar sih, ya kan? Musang yang keluar. Aduh, pantesan ya kan, buzzer pada berani, ya kan, backingannya mantan jenderal, cuy. Oke kawan, jadi intinya gini ya, ini konflik kayaknya di dalam internal negara kita sendiri udah mulai memanas, ya kan. Yang jelas gini aja, untuk yang melihat video gue, tolong di share sebanyak-banyaknya karena ini kan berita penting, ya kan. Jangan sampai kita mudah teradu domba oleh orang-orang seperti ini ya, yang dari kalah pilpres kemarin masih gak terima dengan hasil kekalahannya, ya kan, dan belum legowo, ya kan. Bahkan sampai, ya kan, mantan jenderal pun ikut turun tangan, gitu, tidak menyukai ketika Pak Prabowo menang, gitu. Mungkin mereka di titik ketakutannya MBG sama Merah Putih itu akan membawa Prabowo menang 2 kali. Mereka takut seperti itu terjadi karena di usia mereka gak mungkin lagi bertahan di 8 tahun ke depan untuk Anies di 2034 lagi gitu. Jadi mereka kayaknya kehabisan tenaga mungkin atau semangat. Ya udah deh, kita gak mungkin bertarung di 2029 karena pasti kalah dengan program MBG-nya Prabowo, dengan program Merah Putihnya Prabowo. Ya udah, kita putuskan aja dari awal. Itu mungkin niat mereka. Tapi ingat, mereka merusak nama besar seorang purnawirawan jenderal. Ya, ada Sutarko Maijen, Laksmana juga ada. Tinggi-tinggi. Ya mungkin mereka nggak tahu apa motif mereka. Apakah mereka dijanjikan oleh Anies atau seperti apa? Ini juga program yang dipasarkan oleh Presiden Prabowo. Dan kalian tahu, orang tua bangsat ini sudah berulang kali melakukan hal seperti ini. Di zaman Pak Jokowi pun dia pernah melakukan hal seperti ini. Dan memang wajahnya saja wajah bangsat ini. Ini wajah bangsat, saya tidak peduli dia mantan jenderal atau apa. Jika perilakunya untuk menghancurkan negeri, maka saya tidak sependapat. Saya tidak peduli dengan si bangsat-bangsat ini ya. Ini tujuannya sudah jelas, ingin membuat kacau negeri. Berulang kali saya sering sampaikan bahwa negeri ini bukan hanya punya kalian. Negeri ini milik seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya kalian yang bisa marah, rakyat pun bisa marah. Jangan sampai rakyat meluapkan amarahnya datang ke kalian. Kalau nggak mau dipimpin oleh presiden yang sah terpilih, ajukan saja, Pak Prabowo, kami antek-antek HTI FPI ingin bergabung dengan kelompok Rohingya, disediakan satu pulau, dan kami tolong pulau itu akan memerdekakan. Jadi akan berdiri negara di pulau tersebut, Anies lah presiden kami. Ajukan seperti itu. Tapi tolong aman ya, tolong habis itu aman, negeri ini aman ya. Jangan kalian terus yang muncul dengan segala narasi-narasi busuk kalian. Ajukan aja seperti itu supaya kami tahu. Jangan diam-diam menghina presiden, diam-diam punya rencana busuk buat presiden. Akhirnya pas ketika udah muncul seperti ini, yang mempengaruhi para jenderal lagi. Pak Prabowo, jangan takut Pak. Kami rakyat yang lebih banyak dibanding mereka bersama Bapak, ya. Jangan takut. Ajar aja semua orang ini yang mempunyai niat busuk buat negeri ini, apalagi pemerintahan Pak Prabowo. Thank you. Bye-bye.